Saya kira memang secara prinsip sepertinya belum ada kesepakatan yang final di internal PDIP soal hak angket ini. Apalagi kan awalnya hak angket ini hanya disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo yang saya kira memang tidak terlampau mewakili partai dan struktur secara umum. Karena apapun judulnya, Ganjar ini adalah hanya calon presiden yang diusung oleh PDIP, tapi soal keputusan hak angket ini tentu menjadi domain partai politik yang kemudian perpanjangan politiknya adalah fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Kemarin ketika PDIP mengusulkan soal hak angket, kan tak lama setelah itu kemudian muncul elit PDIP yang lain yang mengatakan bahwa itu hanya sebatas usulan pribadi dan belum ada instruksi dari pimpinan secara umum. Itu artinya apa? Di internal PDIP pun belum clear soal apakah hak angket ini akan segera digulirkan atau tidak. Yang kedua, kalau memang hak angket ini clear dan menurut saya cukup serius untuk segera diumumkan dan disampaikan kepada pimpinan-pimpinan di DPR, tentunya yang memimpin rapat kemarin sebenarnya adalah Mbak Puan sebagai ketua DPR kan. Ya. Tapi yang memimpin kemarin adalah diwakilkan kepada pimpinan DPR yang lain, Pak Sufmi Dasko kalau tidak salah, yang saya kira publik melihat ini ada sesuatu yang tidak selesai, ada sesuatu yang belum tuntas di internal PDIP. Oleh karena itu bagi saya soal hak angket ini ya per hari ini pun publik melihat hanya sebatas wacana politik yang saya kira belum ada keseriusan yang itu bisa disampaikan di DPR. Mas Adi menarik tadi mengatakan bahwa ini belum clear di internal PDIP. Jadi ada apa di internal PDIP? Apakah ada lobby-lobby di tingkat elit PDIP sehingga tidak satu suara menyuarakan hak angket ini? Ya tentu saja kita sebagai orang luar tidak tahu persis apa yang terjadi dengan internal PDIP ya. Tapi kan dari awal sepertinya di internal PDIP itu sikap politiknya agak sedikit berbeda satu sama yang lain. Satu sisi misalnya agak kritis kepada kebijakan politik Pak Jokowi, kebijakan politik pemerintah, termasuk dugaan-dugaan potensi kecurangan sepanjang pemilu di 2024. Tapi kan ada sejumlah elit PDIP yang lain terkesan statement-statementnya itu cukup lunak ya, yang saya kira mengarah kepada kemungkinan bahwa sikap politik PDIP yang lain ini cenderung menganggap ya pemilu sudah selesai dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama argumen saya. Artinya apa, di internal PDIP pun kemungkinan perbedaan pendapat soal hak angket itu cukup terbuka gitu ya. Nah yang kedua, sepertinya juga menghitung kalkulasi untung dan ruginya. Jangan sampai misalnya hak angket ini digulirkan tapi misalnya tidak mendapatkan suara mayoritas di parlemen, dukungan politiknya, dan yang paling penting tidak bisa mengungkap agenda-agenda politik yang terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan di sepanjang pemilu. Ini yang sepertinya dihitung betul. Jangan sampai hak angket ini selain tidak didukung, kemudian agenda politiknya juga tidak tuntas, mengungkap dugaan kecurangan. Inilah yang sepertinya dikhawatirkan, takut kalah untuk yang kedua kalinya. Pilpresnya sudah kalah, ataupun angketnya nanti juga jangan-jangan sampai kalah. Inilah yang sepertinya sedang dihitung betul, karena pada saat yang bersamaan teman koalisinya P3 pun juga soal hak angket ini kan terbelah. Ada yang mengatakan akan lurus dan siap terus mengusulkan angket di DPR, tapi kan nggak lama setelah itu ada elit P3 yang lain membantah bahwa hak angket itu kontraproduktif, itu justru menimbulkan kegaduhan ya di tengah situasi politik yang jelang pengumuman soal siapa yang akan memenangkan pertarungan di pemilu ini. Jadi bagi saya kalau melihat prakondisi ya partai-partai politik kubu 1 dan kubu 3 sebenarnya iman politiknya sama. Mereka menganggap pemilu ini penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif. Mereka sering mengatakan bahwa hak angket adalah instrumen politik untuk mengungkap itu semua, tapi pada saat yang bersamaan ketika ditanya kapan kira-kira akan mengusulkan hak angket itu ke DPR, semuanya masih menghitung ulang. Mereka masih melakukan koordinasi di internal dan seterusnya. Bagi saya satu-satunya keseriusan hak angket itu adalah segera usulkan di DPR. Kan nggak sulit sebenarnya hak angket. Nggak sulit, tapi kalau memang hitung-hitungannya ada ancaman politiknya, itukah yang membuat PDIP goyah sebetulnya, Mas Adi? Nah itu yang kita nggak tahu Mbak ya. Apakah ada intimidasi, apakah ada ancaman dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau hak angket ini tidak mendapatkan dukungan mayoritas, tentu ya ini akan layu sebelum berkembang, karena apapun judulnya hak angket ini kan butuh dukungan dari fraksi-fraksi yang lain, minimal 2 fraksi dan minimal 25 anggota dewan mengusulkan itu kepada pimpinan dan kemudian akan disampaikan di rapat paripurna. Kalau itu mendapatkan dukungan mayoritas, maka hak angket ini akan disahkan dan digulirkan. Tapi kalau hak angket ini kemudian tidak mendapatkan dukungan mayoritas, dia layu sebelum berkembang,
kemudian tidak mendapatkan dukungan secara total dari dewan yang lain, ya saya kira hak angket ini malu sebenarnya. Udah diusulkan, sudah diperjuangkan, tapi DPR yang lain menganggap seakan-akan pemilu di 2024 ini tak ada indikasi kecurangan apapun. Karena apapun ya hak angket ini adalah proses politik. Hak angket ini butuh kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati oleh pimpinan-pimpinan fraksi yang mewakili partai. Per hari ini saya belum menemukan secara serius pimpinan-pimpinan fraksi di DPR ini bicara tentang teknis kapan ini akan dirumuskan dan segera akan disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai bentuk sah, bahwa mereka ini serius untuk mengusulkan hak angket, bukan lagi wacana. Oleh karena itu, kalau hak angket ini terus hanya diwacanakan, tidak disampaikan secara serius di DPR, ya orang menganggap ini hanya sebatas diskursus yang saya kira tidak akan ada akhirnya. Satu-satunya cara untuk membuktikan hak angket itu serius dalam waktu dekat ini, ya anggap saja maksimal itu setelah tanggal 20 Maret, setelah pengumuman siapa yang menang presiden dan siapa yang menang pileg, angket ini sudah disampaikan di DPR. Oke, fraksi-fraksi di DPR ini kan masih menghargai PDIP sebagai inisiator begitu ya, menunggu gerak dari PDIP untuk mengawali dan menggulirkan hak angket. Tapi apakah dengan melemahnya tensi PDIP ini kemudian mendorong angket ini menjadi lonceng kematian awal perjuangan membongkar kecurangan pemilu yang TSM itu tadi, Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya hak angket ini kan tidak harus nunggu PDIP. Kalau partai-partai politik yang lain kubu nomor 1 misalnya, ataupun kubu nomor 3 yang lain seperti P3 tertarik untuk melakukan hak angket, ya saya kira mestinya sudah selesai urusan ini. Kan PDIP hanya satu variabel. Partai-partai pendukung kubu Amin misalnya ada PKB di situ, ada Nasdem di situ, ada PKS dan bahkan P3 kan dari dulu mengatakan ada indikasi kecurangan. Tanpa PDIP sekalipun mereka bisa jalan soal angket ini. Tapi ini kan ada kesan seakan-akan karena yang mengusulkan pertama kali itu adalah Ganjar Pranowo, maka PDIP lah yang harus berada di garda terdepan ya untuk mengusulkan hak angket di DPR. Bagi saya tidak sederhana itu. Kalau 4 partai politik yang lain ya di luar kubu nomor 2 tentu saja menganggap hak angket itu penting, ya tanpa PDIP pun mereka harus jalan mestinya. P3 dengan PKB misalnya itu cukup, sudah mewakili 2 fraksi, tinggal cari 25 anggota dewan untuk tanda tangan pengusulan hak angket. Atau misalnya cukup fraksi PKS dan fraksi Nasdem, atau fraksi Nasdem dengan fraksi PKB, cukup itu 2 fraksi sebagai syarat untuk mengusulkan hak angket di DPR. Tapi ini kenapa tidak dilakukan? Ini yang menurut saya ada sesuatu yang tidak selesai antar elit dan antar fraksi. Mereka satu pertama ya sepertinya sedang fokus betul soal penghitungan pileg yang sampai saat ini masih prosesnya berjenjang ya di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten, dan sebentar lagi mungkin penghitungannya di tingkat provinsi. Oleh karena itu mengamankan suara masing-masing di daerah pemilihan inilah yang saya kira membuat kenapa fokus partai-partai ini sebenarnya terbelah. Satu sisi ada keinginan supaya angket ini segera dilakukan di DPR, tentu dengan kalkulasi politiknya yang panjang, dan pada saat yang bersamaan mereka ini harus fokus memenangkan suara pileg mereka termasuk pilpres, supaya suara mereka di pileg ini tidak hilang, karena ini kan pemilu yang menurut saya cukup brutal betul ya, di mana migrasi dan perpindahan suara itu justru terjadi setelah pencoblosan. Ini yang sepertinya membuat kenapa partai seperti P3 ketika ditanya mereka pasti bilang masih fokus ke pileg, karena mereka ini tidak khawatir tidak lolos ke parlemen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.